Assalamualaikum sahabat sosial, bagaimana kabar? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar, dan segala urusan dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya mencoba untuk mereview sebuah aplikasi yang diterbitkan dari Kementerian Sosial. Meski belum dirilis secara resmi, namun ini sudah bisa kita download pada Play Store teman-teman. Apa saja isi dari aplikasi ini yang katanya bisa menyangga ataupun mengusulkan data penerima bantuan sosial? Silahkan disimak baik-baik, jangan di skip. Kita intro dulu. Oke sahabat sosial, bagi kalian yang baru gabung, sebelumnya perkenalkan saya Nurhan Sadik. Saya merupakan salah satu SDM atau pendamping sosial program Keluarga Harapan. Saya juga aktif berbagi informasi tentang bantuan sosial melalui kanal YouTube ini. Makanya pastikan teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar bantuan sosial dengan cara mengklik tombol subscribe pada channel ini. Nyalakan semua tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan pada saat kami mengupload video-video terbaru pada channel ini. Jika informasi ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke teman-teman yang lain melalui WhatsApp, Facebook maupun sosial media lainnya. Nah, sahabat sosial, sebelumnya bagi kalian yang belum mendownload aplikasi ini, saya sarankan untuk segera mendownload aplikasinya melalui Play Store. Tapi sebelum kalian mendownload, dengarkan tutorial saya sebelumnya. Nah, sahabat sosial yang saya hormati, jika teman-teman nantinya mengklik pada Play Store, silahkan klik cek bansos. Pada pencarian ini ada banyak muncul rekomendasi aplikasi-aplikasi yang mengatasnamakan cek bansos atau aplikasi yang mengatasnamakan pendaftaran bansos. Namun pada sampai hari ini pada fitur pencarian yang berada pada fitur pencarian aplikasi ini itu berada pada posisi kedua. Nah, makanya saya rekomendasikan silahkan dibantu untuk memberikan bintang 5 untuk aplikasi dari Kementerian Sosial ini. Nah, karena yang saya takutkan nantinya teman-teman bisa tertipu. Nah, karena untuk membedakan mana asli dan palsu itu sedikit sulit. Sebenarnya ada caranya sih. Itu cukup kentara dari pencipta ataupun siapa yang merilis aplikasi ini. Apakah itu langsung dari Kementerian Sosial atau personal. Karena yang lain itu mungkin rilisan dari personal atau mungkin isinya hanya berbentuk tulisan seperti itu. Nah, silahkan disimak baik-baik pada keterangan aplikasi ini menjelaskan bahwa aplikasi ini adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk melihat kepesertaan bantuan sosial. Jadi poin utama dari aplikasi ini adalah aplikasi yang melakukan pengecekan kepesertaan PKH, apakah kalian termasuk penerima bantuan sosial atau bukan. Nah, selain itu, aplikasi ini adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk melihat kepesertaan bantuan sosial BPNT, BST, dan PKH. Nah, sahabat sosial, pengguna ataupun kalian itu dapat melihat daftar penerima bantuan sosial yang ada di sekitar wilayah administrasi teman-teman. Jadi bukan hanya mengecek apakah teman-teman termasuk penerima bantuan sosial, tapi ini mencakup lebih luas wilayah tempat tinggal teman-teman. Itu bisa tahu, teman-teman bisa tahu siapa tetangga teman-teman ini yang mendapatkan bantuan sosial begitu. Nah, oleh karena itu teman-teman nantinya itu dapat memberikan sanggahan terhadap penerima bantuan sosial yang dinilai tidak layak lagi untuk mendapatkan bantuan sosial. Dan kelebihannya, aplikasi ini bisa kalian gunakan untuk melakukan sanggahan. Maksudnya jika di daerah teman-teman terdapat penerima bantuan sosial yang sebenarnya itu sudah tidak layak mendapatkan bantuan sosial, teman-teman bisa sanggah. Nah, ini adalah kesempatan untuk teman-teman yang suka mengeluh, untuk teman-teman membantu petugas ataupun pemerintah untuk menyelamatkan dana bantuan sosial dan memberikan kesempatan kepada yang lain yang lebih layak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Selain itu, teman-teman juga bisa mengusulkan dirinya sendiri atau tetangganya mungkin yang dianggap layak untuk masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau pengusulan untuk menerima bantuan sosial. Nah, sekarang kita langsung klik aplikasinya. Oke, jadi sekarang kita coba langsung mengklik aplikasinya. Seperti biasa teman-teman silakan masuk di Play Store, Google Play Store dulu ya. Jadi langsung klik cek bansos. Nah, di sini cek bansos
yang aplikasi resmi dari Kementerian Sosial itu berada di urutan kedua ya. Langsung kita klik karena di sini saya sudah download aplikasinya. Tapi ini kayaknya perlu diupdate lagi nih. Kita coba update padahal ini yang tadi baru pagi ini saya download teman-teman. Ya, space-nya cukup rendah, hanya untuk update-nya itu hanya 2,51 MB ya. Kita coba buka. Ini kalau ukuran fullnya sebenarnya 5,21. Tapi ada update terbaru, mungkin ini ada, biasanya kan kalau data bansos itu memang harus selalu diupdate. Jadi mungkin isinya juga ini ada update ini. Sabar menunggu karena jaringan agak lelet. Jadi itu tadi ya teman-teman. Perhatikan di sini ada beberapa aplikasi cek bansos ini. Cek bansos DTKS 2021, ini dari BHQ. Aplikasi cara cek bansos dengan KTP. Oh, ini cuma caranya ya, bukan aplikasi cek bansos. Ini terlalu banyak aplikasi yang mengatasnamakan cek bansos, tapi bukan rilisan resmi dari Kementerian Sosial. Mudah-mudahan sudah. Oke, sudah bisa kita upload. Nah, di sini teman-teman seperti yang saya bilang tadi, ini dari Kementerian Sosial aplikasi cek bansos. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini membutuhkan username dan password. Cuman teman-teman sekalian, sahabat sosial sekalian, jadi kemarin ada yang sempat mempertanyakan, ini gimana sih Bang? Apakah aplikasi ini hanya aplikasi yang dibuat untuk petugas bansos atau aplikasi ini juga terbuat untuk umum? Jawabannya adalah aplikasi ini dirilis dan ini untuk umum teman-teman. Nah, jadi bagi kalian yang belum memiliki username ataupun password, karena saya juga ini belum memiliki username dan password, jadi sambil teman-teman bisa lihat sendiri, tapi mungkin sedikit agak blur atau mungkin nantinya setelah video ini saya daftar. Sebenarnya tadi pagi sudah saya daftar teman-teman. Nah, di sini membutuhkan nomor kartu keluarga. Jadi teman-teman masukkan nomor kartu keluarga. Silahkan siapkan kartu keluarganya bersama KTP. Jadi siapkan kartu keluarga serta KTP. Ini nantinya untuk untuk mendaftarkan atau dalam proses pembuatan akun teman-teman butuh kartu keluarga dan KTP-nya. Nah, silahkan dimasukkan. Itu ada 16 angka, begitupun dengan nicknya itu membutuhkan 16 digit. Jadi ada 16 digit yang perlu teman-teman masukkan. Setelah itu masukkan nama sesuai KTP. Jadi kalau misalnya nama kalian, nama Facebook atau nama sosial media kalian ada embel-embelnya, misalnya Nurham Cemut. Nah, cukup kalau KTP-nya Nurham ya masukkan Nurham begitu. Terus pilih dari provinsi mana. Jadi di sini ada banyak sudah bisa dipilih. Misalnya saya yang dari Sulawesi Selatan memilih Kabupaten Pinrang. Dari Kabupaten Pinrang, mana lagi? Misalnya dari Tiroang, Kelurahan Tiroang, misalnya RT RW 001 RW apalagi nih? Astagfirullah, ini pemberitahuan dari TikTok. Nah, teman-teman juga bisa kalau punya TikTok silahkan follow TikTok saya, namanya sama dengan YouTube saya. Masukkan nomor ponsel teman-teman. Jadi kalau misalnya nomor ponselnya 0811111, emailnya bla 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 bla, username-nya itu teman-teman bisa buat sendiri username-nya. Terserah teman-teman. Dan masukkan password-nya juga. Nanti teman-teman silahkan buat password yang tidak mudah untuk di-hack begitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman cukup membutuhkan KTP, membutuhkan kartu keluarga, karena nantinya kalau kartu keluarga itu tadi di awal kita sangat butuhkan. Kalau untuk proses ini cukup membutuhkan KTP, di mana nantinya teman-teman bisa swap foto seperti ini modelnya, swap foto, terus dipoto KTP-nya nanti. Nah, setelah itu klik buat akun.
Jadi teman-teman bisa klik buat akun ini. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya apalagi yang bisa teman-teman gunakan? Jadi setelah itu tidak langsung jadi teman-teman, karena butuh proses dimana ini semuanya butuh proses. Teman-teman butuh verifikasi dulu dari Kementerian Sosial. Nah, seperti misalnya dari ini, saya punya email balasan dari Pusdatin karena tadi sudah melakukan registrasi. Ini ada email susulan dari atau email balasan dari Pusdatin. Bagi teman-teman yang tidak tahu Pusdatin itu apa, itu adalah Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, nantinya akan ada email dari Pusdatin Kementerian Sosial yang berbunyi, "Terima kasih telah melakukan registrasi pada Cek Bansos Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pendaftaran Anda akan diverifikasi oleh petugas kami. Apabila data yang dilampirkan sesuai, maka Anda akan menerima pesan email mengenai aktivasi akun Anda." Jadi kita mungkin 24 jam ya. Kita tunggu dulu email balasan dari Pusdatin. Nantinya kalau sudah update, karena saya juga belum memiliki akun, bagaimana sih isi aplikasinya. Tapi proses untuk video ini kita proses untuk pendaftarannya saja dulu. Proses pembuatan akunnya dulu kita jelaskan. Nanti setelah ini kita review kembali bagaimana sih isi-isinya, bagaimana cek bansos, bagaimana mengusulkan atau bagaimana menyanggah penerima bantuan sosial ini yang tidak layak. Nah, akun Anda sudah dapat digunakan untuk login dan melakukan sanggah atau usulan data bansos. Nik sekian-sekian, nama, email, nomor HP, tanggal pendaftaran ini, tanggal 25 bulan 8 2021 langsung dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ingat, ada note di bawahnya, ini pesan otomatis, mohon tidak untuk dibatasi. Nah, bagi teman-teman yang punya pertanyaan seputar bantuan sosial ataupun seputar aplikasi ini, silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu video selanjutnya akan langsung kita bahas ulang, teman-teman. Nah, itu saja informasi yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Assalamualaikum.